Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak di darat, tapi kita alhamdulillah masih bisa bersua melalui udara. Bahwa pada hari ini Ambu ingin berbicara tentang bagaimana pentingnya pendidikan agama di masyarakat pada masa pandemi. Bagaimanapun bahwa pandemi ini berdampak luar biasa terhadap masyarakat, bukan hanya pada pendidikan secara umum, tapi juga secara khusus itu pada keagamaan. Kebijakan pemerintah tentang berhentinya masyarakat muslim untuk tidak melakukan sholat di masjid, kalaupun ada yang zona hijau itu kita menggunakan jarak, itu sebenarnya sudah tidak sesuai kalau melihat perintah dan tuntunan Islam. Namun bagaimanapun bahwa Islam itu bukanlah agama yang statis, tapi dia dinamis, mengikuti keadaan dan kondisi yang ada. Nah, namun ternyata timbul permasalahan yang baru di masyarakat ini. Ya, mereka yang biasa rajin ke masjid, tiba-tiba mereka berhenti ke masjid. Dan tidak setiap orang yang ke masjid itu ikut sholat dan lain sebagainya, itu dia bisa membaca Al-Quran. Ya, rata-rata malahan di antara mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini sebuah problema yang baru yang muncul. Ketika dia di rumah, ketika saya mewawancarai beberapa orang, sama bahwa mereka sangat kebingungan ketika dia harus sholat di rumah, dia tidak paham bacaannya, bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini juga membuat dia menjadi agak stres, ya. Kenapa? Karena saya tidak bisa menjadi imam sholat bagi istri saya, tidak bisa jadi imam sholat untuk anak-anak saya. Nah, sementara misalnya anak-anaknya pun tidak bisa saya didik, saya ajarkan, karena kami memang tidak bisa membaca Al-Quran, kami terbatas pengetahuan keagamaannya. Nah, ini hal-hal yang ini, kalau misalnya di satu kelurahan itu misalnya ada 40 keluarga saja yang seperti ini menjadi besar persoalannya, ya. Karena anak-anak akhirnya ada imbas yang lain, karena ada pendidikan dari sekolah yang dilakukan melalui internet, melalui HP. Nah, ujung-ujungnya anak-anak itu menjadi anteng dengan HP-nya. Ya, mereka akhirnya bisa bermain game. Itu juga jadi persoalan, mereka juga tidak bisa mengaji karena yayasannya pada tutup, ya. Nah, ini problema ini yang tidak bisa dibiarkan, dan problema ini bukan hanya masalah pendidikan keagamaannya, sudah menjadi masalah dakwah, masalah kita semua. Apalagi para dai ini harus bisa menciptakan metode yang baru. Mungkin bagi orang-orang kaya, ya, bagi orang-orang yang mampu, ya, bisa belajar keagamaan itu nggak sempit. Mereka juga bisa belajar melalui YouTube, ya, melalui ceramah dari ustadz-ustadz yang lain. Tapi bagi anak-anak sekarang, atau bagi mereka yang punya keterbatasan memiliki HP, itu nggak ada sama sekali. Mereka otomatis berhenti mengaji, mereka berhenti ke masjid, ya. Nah, ini jadi persoalan baru. Makanya tidak heran ketika akhirnya banyak yang stres di keluarga, kekerasan meningkat terhadap anak, kemudian juga problema yang lainnya juga munculnya kekerasan antara suami dan istri. Karena apa? Karena mereka sendiri bagaimana bertahan untuk hidup itu pun sudah sulit. Nah, ini pentingnya keagamaan. Ada yang bertahan, misalnya yang bertahan karena dia memiliki keagamaan yang cukup kuat, bahwa yakin ini adalah sesuatu yang terbaik dari Allah, misalnya, kan seperti itu. Dia harus sabar, dia harus kuat. Nah, makanya bertahan rumah tangganya. Tapi bagi mereka yang tidak sabar, tidak kuat imannya, dia lebih baik bercerai. Padahal ketika cerai, apakah persoalan ekonomi itu akan selesai? Tidak. Karena masa pandemi ininya yang kita belum jelas kapan berhentinya. Nah, ini adalah yang harus kita pikirkan, bagaimana sekarang pola pendidikan keagamaan di masyarakat.
mereka sudah tidak sekolah, pendidikan keagamaan berhenti, maka ada sekarang ya beberapa yayasan yang dikarenakan kondisi sudah mulai dianggap membaik ya akhirnya membuka mengaji. Karena kasihan pada anak-anak, karena mereka nggak akan bisa bertahan lama, mereka akan terbawa lah, karena akhirnya banyak anak-anak sekarang itu yang kenakalannya jadi meningkat ya, bandelnya lebih meningkat lagi, dia lebih fokus lagi ke HP-nya. Nah ini yang harus kita pikirkan ke depan. Lalu bagaimana menanggulangi hal-hal seperti ini adalah tugas kita semua. Baik, untuk lebih detailnya nanti penjelasan tentang pentingnya pendidikan keberagamaan di masyarakat masa pandemi ini, insya Allah Ambo akan hadir di podcast Majelis Mikir channel Tauhid Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.